Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kita semuanya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Fiqh Wanisa pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim ulama, segenap dewan asatil wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri, pembimbing Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamit On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibu Widyari beserta Ibu Deli Sabnareza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air beserta segenap jajaran pengurus Kabinet Sab'ata Asyara yang senantiasa dirahmati Allah, yang semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya, yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya. Rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulip Mania. Rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak, hari ini Selasa sore tanggal 26 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Yaumul Asyura. Pada hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamit tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, insya Allah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa mengucapkan syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salam ya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan senantiasa membawa risalah kebenaran, yakni ajaran ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah hudmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, masyaallah muslimin muslimat, santri Iwamit rahimakumullah. Sore hari ini keluargaku Sakura Merdeka yang bertugas. Alhamdulillah kita semuanya bisa kembali bersama-sama mengkaji kitab fikih wanita. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kita mulai dari materi kita semuanya. Kemarin sudah disebutkan bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya sesuatu dari jalan dua, baik banyak maupun sedikit. Ya Bu, insya Allah jangan paham ya. Jadi walaupun mohon maaf terasa cuman sedikit yang keluar dari jari depan kita, berarti secara otomatis sudah batal wudhu kita. Ya. Yang kedua tidur, terutama tidur yang telentang, sudah pasti ini batal wudhunya. Dan ya, yang ketiga pingsan. Kemudian yang keempat tidur dalam sholat.
Ya, kadang ada tidur dalam sholat ya. Kadang niku waktu subuh niku nggih seperti sekarang ini Masya Allah ya. Musim panas, waktunya subuh jam 3.30 sudah waktu subuh. Kadang kita tidurnya dari jam 12, 11, otomatis kadang masih kurang ngoten nggih. Seperti kita semuanya alhamdulillah kalau makan sahur mungkin juga jam setengah 3, mungkin jam 3 kan masih ada nanti waktunya seperti itu ya Masya Allah ya. Jadi waktunya itu panjang panjang siangnya daripada malamnya. Tapi alhamdulillah kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Alhamdulillah ya. Kemudian juga tadi disebutkan yang membatalkan wudhu duduk bersandar. Ya, duduk nek disende-sende tersende itu juga bisa membatalkan wudhu. Karena alasannya apa? Karena mohon maaf lubang belakang kita ini tidak tertutup. Tapi kalau duduknya tegap, walaupun senderan tembok, ya, tapi posisi duduknya tegap, ya, itu insya Allah bisa menjaga wudhu kita. Ya. Kemudian membatalkan wudhu lagi yang selanjutnya adalah murtad atau sudah keluar dari Islam. Nauzubillah ini secara otomatis. Ya. Kemudian yang selanjutnya wanita yang menyentuh kemaluannya. Ya, jadi kalau menyentuh bagian dalam kemaluan secara otomatis juga batal wudhunya. Kemudian kalau jenengan tanya Bu, misalnya kalau misalnya menyentuhnya menggunakan mohon maaf masih memakai celana dalam ataupun celana mungkin gatal saja, kemudian masih menggunakan pelapis ataupun pelindung. Nah, itu nggak apa-apa ya Bu, karena ada penghalangnya ataupun ada yang menghalangi antara kulit ketemu kulit secara langsung. Tapi kalau kulit ketemu kulit itu batal. Tapi kalau hasilnya masih menggunakan celana, menggunakan mohon maaf celana dalam yang masih nonton itu cuma digaruk biasa saja, nah itu berarti tidak batal wudhunya. Nonton ya. Alhamdulillah sudah itu yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, sekarang masih tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Tadi yang membatalkan wudhu sekarang tidak. Apabila seorang suami menyentuh istrinya atau sebaliknya istri menyentuh suaminya tanpa adanya penghalang, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah menciumnya sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Seraya berkata ataupun bersabda bahwa sesungguhnya ciuman itu tidak membatalkan wudhu dan puasa. Ya, sebentar ya, ini masih hadisnya masih hadis bukan rawahu Tirmidzi ya. Hadis riwayat Al-Bazar dan sanad Zaid. Ya, jadi sanadnya ini masih dipertanyakan ngoten nggih Bu, belum sahih. Ya. Selanjutnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Bahwa Nabi pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau berangkat untuk menunaikan sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Arba'ah. Adapun sentuhan yang disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu. Hal ini berdasarkan satu hadis yang diimamkan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Ibnu Umar. Qublatur rajul imra'atahu wa jusaha biyadihi minal mula masah. Faman qabbala imra'atuhu aw jasaha biyadihi fa'alaihil wudhu. Rawahul Malik. Mengenai ciuman seorang suami kepada istrinya dan rapaan tangannya dikategorikan sebagai hukum sentuhan. Jadi barang siapa mencium istrinya atau merabanya dengan syahwat, maka ia harus berwudu kembali. Oleh karena itu, apabila seorang istri menyentuh suaminya yang disertai dengan syahwat, maka batal wudunya. Ya, jamaah iwami rahimakumullah. Ya, sekali lagi perkara membatalkan wudu adalah bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Suami kita itu kan bukan mahram kita ataupun orang lain. Kalau mahram kan nggak mungkin kita nikahi kan seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita sholat ataupun wudhu, nih, kemudian kita menyentuh suami kita, nih, walaupun tidak disertai dengan syahwat, nih, itu juga sudah otomatis batal wudhunya. Jadi kalau menurut Imam Malik seperti itu ya Bu.
Ya walaupun ada satu hadis, beberapa hadis yang menerangkan Ibu Aisyah di Rasulullah mencium istrinya, tapi Rasulullah itu orang yang paling bisa menjaga syahwatnya, beda dengan kita, ngoten nggih, mohon maaf. Kadang kita niku apa disentuh sedikit saja sudah ada tegangan listriknya sudah naik, ngoten niku ya. Makanya kenapa kok laki-laki dan perempuan walaupun suami istri itu tetap tidak sah ataupun tetap batal wudhunya kalau bersentuhan. Seperti itu ya. Dan karena hadis ini masih hadisnya masih belum zaid ataupun masih dhaif. Dan yang kedua, keraguan-raguan dalam berwudhu. Ketahuilah bahwa keraguan di dalam berwudhu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abbad bin Tamim dari pamannya, ia menceritakan ada seorang mengadu kepada Nabi yang membayangkan bahwa ia merasakan sesuatu atau kentut di dalam sholatnya. Maka beliau pun bersabda, hendaklah ia tidak berpaling sehingga mendengar atau mencium baunya. Hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya mengabaikan keraguan yang muncul dalam diri seseorang yang tengah mengerjakan sholat, juga rasa bimbang yang oleh Rasulullah disebut godaan setan. Di samping itu, beliau juga memerintahkan untuk tidak berpaling dan menyudahi sholatnya, kecuali dengan disertai adanya keyakinan, misalnya mendengar suara yang keluar dari dubur atau mencium baunya atau merasakan sendiri. Hadis tersebut juga merupakan sendi-sendi yang terdapat di dalam Islam, sekaligus salah satu kaidah dasar dari kaidah-kaidah agama yang ada, yaitu bahwa segala sesuatu harus dinilai berdasarkan keterikatan pada azas pokoknya, kecuali jika diyakini adanya keraguan yang muncul kemudian atau setelah yakin yang juga berpengaruh padanya. Jadi gini, keraguan-raguan dalam berwudu. Contohnya misalnya aku tadi kok seperti kentut ya. Kentut kan perkara yang membatalkan wudhu. Keluar angin dari jalan belakang maupun depan. Kalau perempuan punya depan juga ya Bu. Kadang mbak tahu wudhu, ngoten itu kadang ada sedikit angin keluar. Ngoten. Mungkin itu karena efek karena kita habis bersuci, kemudian tidak dielap dengan kain yang bersih. Ngoten tidak dilap, mungkin kadang ada airnya, sehingga kadang terdengar suara kayak kentut kecil seperti itu ya. Ngoten. Jadi solusinya ya Pak, kalau kita bersuci sebaiknya dibersihkan dulu, dilap, pakai tisu, pakai apa, kita bersih baru wudhu. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Nah, kalau dari jalan belakang misalnya jenengan aku tadi kentut apa enggak yo. Kemudian jenengan yakini daripada ragu-ragu, jenengan tengok ke belakang ada baunya enggak, ada bunyinya enggak, ngoten niku nggih. Kalau misalnya enggak, jenengan yakini tidak, jenengan lanjutkan sholatnya dan sebagainya, maka boleh. Tapi kalau memang hati jenengan mengatakan tadi memang benar-benar keluar dari sesuatu, ya sudah, jenengan afdolnya batalkan dulu wudhunya, kemudian mengulangi lagi sholatnya dan seterusnya. Walaupun ketika sholat ini sebenarnya nggak boleh sembarangan ya Bu, cuman kerasa saja, masih bisa ditahan misalnya, maka harus ditahan dulu, jangan malah dibrol nih pisan, ngaten lah ya, ditahan dulu, sekiranya masih bisa ditahan, nggak apa-apa, masih ditahan dulu. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa, ya sudah, karena itu untuk menjaga sholat kita biar tidak diulang-ulang lagi, tidak diulang-ulang lagi, ya. Dan selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, lalu ia merasa ragu karenanya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka hendaklah ia tidak keluar dari masjid atau tidak beranjak dari tempat sholatnya, sehingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dan akhir. Kentut niku memang kadang ada bau, ada bunyinya tapi nggak ada baunya. Ada baunya nggak ada bunyinya juga ada ya Bu. Jadi kita sendiri yang bisa merasakan ataupun menilai, tadi saya itu keluar hadas napa mboten, tadi saya mengeluarkan sesuatu napa mboten, itu biasanya kita sendiri yang bisa merasakan. Tapi kalau memang jenengan ragu, memang
memang kayaknya tadi besar kemungkinan kok ada sesuatu toh, ya sudah, jangan batalkan sholatnya. Kan ya. Oke, selanjutnya keluarnya darah bukan dari jalan yang biasa. Ketahuilah bahwa sesuatu yang keluar selain dari dua jalan pembuangan kotoran tidaklah dapat membatalkan wudhu. Baik itu darah yang keluar karena luka, bekas tekanan, atau bekas mimisan, dan dalam jumlah banyak maupun sedikit. Pada salah satu anggota tubuh Ibnu Abi Aufa pernah mengeluarkan darah, akan tetapi ia tetap meneruskan sholatnya. Selain itu, Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat sedang lukanya mengalir darah. Semua itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya darah ketika dalam keadaan sholat tidak membatalkan wudhu. Nih, jadi mengeluarkan darah bukan dari jalan yang biasa. Misalnya awak dewi kita semuanya sering ibu-ibu niki kan masak kena goresan pisau, ngiris sayur kadang kena tangannya seperti itu ya. Kemudian kadang niku darah niku sudah dikasih dikasih perban, dikasih hand saplas, tapi tetap saja masih keluar Udune darahnya. mecah Bu, tiba-tiba udune. Udune mecah lah, udun apalagi itu kan sudah nanah campur darah, seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Lah waktu sholat niku kan ada batasannya. Sedangkan darah keluar niku kita tidak tahu mampetnya sampai kapan kan. Nah, jadi kalau memang mengalami hal seperti itu, ya sudah ketika wudhu mungkin masih bisa kena diwudhui, kemudian kita perban pakai hand sanitizer lagi, kemudian kita sholat. Sebenarnya waktu sholat ini kok keluar darah lagi, terlihat rembes merah-merah, ya sudah nggak ada masalah, sholatnya tidak batal. Dan atau tiba-tiba udunnya pecah, tiba-tiba jerawat nih ya di muka kadang ya. Batu atau surawati ketika sujud tiba-tiba meletus ngoten niku nggih tidak sengaja. Ya sudah nggih, itu berarti tidak membatalkan sholat jenengan. Ngoten ya, Bu. Tapi kalau misalnya terkena mukenanin jenengan, terkena sajadah jenengan, tempat yang terkena tadi dicuci, nggih. Tidak semuanya harus dicuci, tadi kotorannya saja itu tadi. Biasanya kena jerawat, kotoran jerawat ya pirang ya paling sak lemekan nggih. Bekas digigit nyamuk, tidak sengaja nyamuk mati, darah paling seberapa, cuman seujung kuku saja. Ya tempat itu saja yang dibersihkan, tidak semuanya harus dibersihkan atau dicuci. Seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya yang tidak membatalkan wudhu lagi adalah muntah. Muntah baik berjumlah banyak maupun sedikit. Tidak membatalkan wudhu. Tidak ada hadis yang menyatakan batalnya wudhu karena muntah. Ketahuilah, jika Anda merasa ragu terhadap jumlah basuhan, maka Anda harus berpegang pada keyakinan Anda. Selain itu, diperbolehkan bagi Anda berbicara pada saat berwudhu dan tidak ada satu hadis yang melarang hal itu. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa doa setelah sholat merupakan sesuatu hal yang sunnah dan tidak ada nas pun mengenai bacaan sholat ketika membasuh anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudhu. Anda juga boleh meminta bantuan kepada orang lain ketika berwudhu, sebagaimana Anda diperbolehkan menggunakan kain atau sapu tangan untuk mengusap bagian-bagian yang dibasuh dalam wudhu. Ya, satu-satu. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Jadi muntah tidak membatalkan wudhu. Karena kan kalau muntah niku posisinya memang dari perut. Sudah jadi fermentasi istilahnya ya Bu. Ya, sudah tercampur, sudah dari proses makanan, sudah masuk ke usus, biasanya ya. Dan muntah niku biasanya kan bau ya, biasanya ya. Karena memang sudah masuk ke lambung kita, sudah diolah. Tapi itu tidak membatalkan wudhu. Ya, asalkan ya Pak wudhu kumur-kumur lagi, gitu. Ya, kumur lagi, dibersihkan mulutnya, itu nggak ada masalah. Jadi tidak membatalkan wudhu. Kemudian kalau misalnya kita ragu pada jumlah basuhan, wudhu lali, iki mau sak basuh ping piro yo. Masa masih dalam waktu hitungan detik saja sudah lupa ya Bu. Insyaallah ya mungkin orang sepuh, orang sudah jompo ngoten nggih basuhan wudhu mawon Kula lupa. gampang lali ya, Ampun kula pikun. gampang lali Ragu ya. padaan. Nggih. Berarti Iki mangken pira merasa rauku ngoten balik neh. ya Allah.
Terano Insyaallah. nggih ngoten niku lho Bu pripun nih. Nggih nggih Kalau nggih nggih. Ya gimana wis pembuatan dimaklumi angsal ya. to Bun ngoten niku. Nggih, kan Awit kemarin sudah pitik apa disebutkan. ngoten Oh, Berlebih-lebih, lali. nggih berlebih-lebihan dalam wudu kan namanya makruh, Bu. Lebih. Ngoten. Nek umpamane jenengan wis dibasuh ping 3, lho nggih cek pisan apa pindho apa ping 3 to, ngoten Kalau jenengan gampang diwaleni. lali lho Kok Bun. dadine ping 10. Itu kan dadi makruh, Bu. Ping Kan kalih no ping ngopahi. 3 ngoten gampang lali. Lah, ngoten niku ya. Wis, berarti mak-mak Bu Endang iki problematikanya termasuk sama wis pikun iki, 40 Bu ke Endang atas. iki termasuk pikun. Lah nggih, wis rada pikun ya. Nggih, nggak apa-apa, nggih. Yang penting gini saja, Bu, nggih. Misalnya jenengan terutama niku salat kadang niku nggih, salat sing 4 rakaat ngoten niku kebanyakan nggih. Kadang lali, nggih tahiyat awal purung nggih, asma rakaat keberapa, kadang seperti itu ya. Ngoten. Kalau basuhan, ini sebenarnya 1 kali basuhan saja kalau sudah sempurna itu sudah boleh loh Bu. Ya. 3, 5 itu adalah sunnahnya. Paling banyak ya 3 seharusnya. Ya. Nggak usah berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan apalagi di sini majikannya bayar banyu larang nanti bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik wudhu, menakne air, tagihannya banyak, nanti ya. Nah, kadang untuk menjaga hal-hal seperti itu kita bisa mensiasati diri kita sendiri. 1 kali basuhan, 1 kali usapan sudah sempurna itu sudah. Kan yang kedua tiga niki untuk menyempurnakan. Ini kalau jenengan ya wes lah yang bintik kemauan nggak apa-apa lah Bu, masih bisa ditoleransi, nggak bisa. Ya monggo, ya. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Kan ya. Nah, jadi kalau ragu misalnya dengan ragu hitungan basuhan ataupun rokaat sholat, di sini disebutkan harus berpegang pada keyakinan Anda. Berarti artinya jenengan omong piro. Ini rokaatnya, aku mang cek loro kok. Berarti sekarang duduk tahiyat awal misalnya. Ya sudah, jenengan duduk untuk melaksanakan tahiyat awal. Kemudian kalau misalnya keyakinan jenengan, oh saya sudah mau masuk rokaat ketiga. Ya berarti jenengan berdiri lagi untuk rokaat yang ketiga. Jadi menurut hati jenengan ngoten lah ya Bu, seperti itu. Dari takok sopo sholat, musa ada takok koncone sebelah, ya enten koncone. Nggih, lek jamaah penak, manut imam penak ya. Sholat sendiri, mun Kula faridah nganu Bun nekokne driji ngoten kan dadi mboten kelalen. Waya Masya siji Allah. teko siji terus loro ngoten kula ya mesti Oh, lula ati lula. boleh. Wong Masya tuwa Allah. Terus menyadari nggih wong tua ya. Ya nggak apa-apa. Ataupun mungkin gini Bu, jenengan iku salate bacaan surah niku jenengan pas nih, ngoten nggih. Ngoten. Tapi ya kadang sesami mawon nggih Nggih Bun, setelah kula sing rakaat tak eling-eling setelah surat tahiyat pendeke awal lali. Bun. Nah, boleh. Saya pun juga Surat sama kadang-kadang seperti pendeke itu. Mm-mm. Salat pendek biasanya pertama al-lail atau asyams ngoten niku jenengan damel yang mana dulu dipakai biasanya ngoten. Jadi engko kelingan, oh tadi sudah asyams sudah. Jadi sekarang rakaat yang kedua seperti itu loh. Ngoten. Ya, jenengan punya cara sendiri ya ataupun mungkin tadi suci tadi blokok tangannya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu kan gerakannya juga pelan-pelan ngoten nggih, nggak langsung set buat buat telunjuk di tekuk dadi siji kan buatan. Biasanya kan ya pelan-pelan. Jadi tidak menambahi gerakan dalam sholat. Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Nonton ya. Selanjutnya, selain itu diperbolehkan bagi Anda untuk berbicara pada saat berwudhu dan tidak ada hadis yang melarang hal itu. Ya biasanya kita nek tablik akbar wonten niku kan kata banyak di tempat duduk temennya sebelah ada lagi ngoten ngoten niku nggih. Kemudian yang belakang misalnya, "Mbak, nanti saya antri sendale," kadang seperti itu ya. Kemudian jenengan jawab iya gitu. Jenengan padahal lagi berwudhu, jawab iya, nggak apa-apa, nggak apa masalah, nggak ada masalah. Oke. Jadi yang penting jangan bicara terlalu banyak-banyak. Itu kan sekedarnya saja. Nggak apa-apa. Nih, selanjutnya, bagaimana Anda disebutkan bahwa doa setelah sholat merupakan suatu yang sunnah dan tidak ada nas yang mengenai bacaan ketika membasuh anggota wudhu yang dibasuh dalam wudhu. Nih, mungkin jangan mohon maaf diajarkan benda minah ya tak? Ketika membasuh muka doanya bagaimana, membasuh tangan doanya bagaimana,
membasuh kaki, doanya bagaimana. Itu semuanya juga sunnah. Kadang kalau kita berwudhu, wudhu kemarin sudah secara otomatis loh Bu. Kalau kita membasuh muka, maka Allah akan meluruhkan segala maksiat ataupun dosa di muka kita. Kalau kita membasuh tangan, Allah akan menghapus dosa-dosa di tangan kita. Dari ujung kaki, ujung tangan, sampai ujung kuku, sampai ke siku. Allah luruhkan semuanya. Allah menghapus semuanya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Kita suwibuk doa, ngambil wudhunya sawi, ngatain gitu. Dan yang penting niatnya dari awal tadi sudah nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Sudah dari niat situ saja sudah. Dan dengan wudu sudah semuanya insya Allah sudah sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Ngaten ya. Ngaten. Yeah. Kemudian juga misalnya kita meminta bantuan orang lain, ya mungkin kita dalam posisi mungkin di kursi roda, tidak panggian untuk bangun dan sebagainya, meminta pada orang lain. Kan kadang ada ya kalau kita lagi sakit, kadang ditadai ember untuk mencuci muka, cuci tangan. Penting enten di atasnya kadang pakai botol ataupun pakai seret untuk ngeturne tangan, ngeturne airnya seperti itu. Jadi boleh meminta bantuan orang lain pun juga diperbolehkan. Seperti kalau kita mengusap bagian tubuh menggunakan sapu ataupun sapu tangan ataupun kain. Kan kemarin sudah disebutkan kan misalnya ya tangan kita niki tidak mampu misalnya punya kain, punya sapu tangan, ketika mengusap sebagian kepala boleh diusap pakai sapu tangan. Boleh, nggak apa-apa. Seperti itu juga kalau kita membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin kalau nanti kita sudah sepuh, kemudian anak kita yang membantu kita ke kamar mandi, dituntun, digendong, ya, kamar mandi, nggak apa-apa. Minta bantuan orang lain pun juga diperbolehkan. Nah, ya. Ya. Kemudian amalan yang disunahkan atau disudahi dengan berwudhu. Jadi amalan atau perbuatan apa yang disunahkan setelah melakukannya disunai dengan berwudhu. Yang pertama, memandikan mayat. Disunahkan bagi Anda wanita muslimah untuk berwudhu setelah memandikan mayat. Baik mayat yang dimandikan itu anak kecil maupun orang dewasa. Muslim maupun kafir. Karena tidak ada jarang atau mungkin tangan Anda menyentuh kemaluan sang mayat. Nih, gak dong ngedusi mayat. Nih, entah itu, ya mungkin kan kalau kita memandikan orang, kecuali kalau kita bumudin ya, kalau bumudin otomatis ya membantu wanita yang sudah tiada. Tapi kalau mungkin kita pribadi ini kan kadang keluarga kita, mungkin bapak ibu kita, adik kakak kita, ataupun mungkin bahkan suami kita sendiri, ngoten niku ya. Jadi kalau habis memandikan mayat disunahkan untuk berwudhu, disudahi dengan berwudhu kembali. Ngaten ya Bu. Mungkin nanti jenengan mungkin pernah mengalami seperti itu, maka kalau sudah selesai disunahkan untuk Kalau berwudhu. keluarganya niku kula bareng ngedus ini malah mandi keramas Bunda. Iya, betul. Kalau di tempat kita seperti itu, kan ya. Biasanya pada takziah juga semuanya, ya, nggak langsung jujuk momah ya Bu, ya. Biasanya langsung ke padasan, ke sumur, ke kamar mandi, apalagi anak-anak kecil, ngoten niku. Dipercaya maupun tidak, biasanya juga mempengaruhi, ya kan, bahwa energi negatif ya Bu, ya, kan dari pemakaman, dari orang meninggal, ya, seperti itu. Jadi kita mengharapkannya kebaikan, ya, ya, walaupun mungkin tidak disebutkan Rasulullah tidak melakukan hal tersebut, tapi itu juga untuk kebaikan kita juga. Dan ya nggak apa-apa, boleh. Yang kedua, wanita mustahadah. Wanita mustahadah adalah wanita yang secara terus-terusan mengeluarkan darah pada hari-hari selain masa haid. Wanita seperti ini disunahkan untuk berwudhu setiap kali akan mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan Rasulullah dari Fatimah binti Abi Jasin. Kemudian berwudhulah setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya, wanita mustahadah, wanita yang terus-terusan mengeluarkan darah bukan pada waktu haid, nifas, seperti itu ya. Setelah haid 15 hari, oh masih keluar darah terus, itu namanya darah istihadah. Atau habis melahirkan anak setelah 60 hari kok masih mengeluarkan darah terus, itu namanya juga darah istihadah. Nah, wanita itu dinamakan mustahadah.
wanita yang langgeng hadasnya. Kan lama ya Bu, nggih langgeng mustahadah itu seperti itu. Jadi kalau orang istihadah niki satu kali wudhu untuk satu kali sholat fardu. Nggih, kemarin ada yang bertanya, seperti santri Iwami juga, nggih, kata niku, saya gimana Bu kalau istihadah seperti itu? Dia paham bahwasanya memang satu kali sholat fardu untuk satu wudhu untuk satu kali sholat fardu. Kalau untuk kesunahan, sunnah misalnya baca Al-Quran, sunnah qobliyah ba'diyah, sunnah di syukril wudhu, nggak apa-apa. Tapi saya itu ruwih sih loh, Bu, wong duwers koyok koyok men-men biasa kok, ngoten. Kemudian beliau ini cepet-cepet ngoten, sholatnya juga maksudnya ya sekedarnya sholat, maksudnya sholat selesai ngoten, nggak melaksanakan kesunahan. Ya sudah nggak apa-apa. Ngoten. Karena kadang nggak nyaman itu juga nggak tenang ya kalau sholat ya, apalagi seperti haid biasa, deresin masya Allah katanya seperti itu. Ya sudah, kemudian fardunya saja, wajibnya saja kita kerjakan dengan maksimal seperti itu ya. Ngoten. Bu, sampai pasar nggih, Bu Sakura. Ya, sholat riyan, monggo azan riyan. Jangan sampai telat malam. Monggo. Ya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Sama alihi wa sekali monggo. ashabihi. Mari benar. Ya, monggo jemaah kita buka mic-nya. Salam lagi kepada bundanya yang sudah ready. Ampun, sholat dereng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun. Ya, alhamdulillah. Monggo Bunda, kesempatan dikembalikan lagi. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan kewajiban kita. Kita sambungkan lagi Bluetooth HP-nya masing-masing ya. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Jadi amalan yang disunahkan disudahi dengan berwudu. Yang pertama memandikan mayat. Yang kedua wanita mustahadah. Ya. Wanita mustahadah itu siapa? Yaitu wanita yang langgeng hadasnya. Wanita yang lebih banyak, istilahnya darahnya lebih terus-terusan mengeluarkan darah. Haid kok sampai 3 minggu, haid kok sampai 20 hari. Nah, berarti yang 5 hari ini dinamakan istihadah. Nah, wanitanya tadi disebut mustahadah ataupun wanita yang sedang istihadah. Seperti itu ya. Ya, kalau nanti kurang jelas silahkan tanyakan di belakang. Ya, mungkin ada panjenengan semuanya yang mengalami seperti itu. Kadang itu kita nih sebagai wanita karena efek KB ya. Kadang nih ngoten ya Bu, saya pun juga sering mengalami, pernah mengalami juga ngoten. Ya, waktu cuti ngoten niku berarti kadang-kadang kita suntik yang 3 bulan sekali ataupun minum pil KB sehingga kadar hormon kita niku kan tidak menentu. Kadang itu waktunya haid cuma flek-flek saja ngoten. Kemudian waktu sudah waktunya suci ternyata malah deras-derasnya seperti itu ya. Dan seperti itu karena memang efeknya ke badan wanita niku nggak sama. Ada yang haid terus-terusan, ada yang tidak haid sama sekali dan sebagainya. Jadi kalau memang karena efek KB ataupun karena suntik ataupun karena minum pil KB dan sebagainya, mungkin kita juga bisa melihat. Yang penting tanggalnya dulu waktu masih normal, tanggal berapa biasanya haid, nanti ikut ditulis, sudah tahu, oh biasanya tanggal ini. Tapi kok belum ada ya sudah nunggu kalau ada. Ya, kalau misalnya ada mundur ke belakang berapa hari, ya sudah darah yang keluar tadi dihukumi haid. Kemudian dihitung dari situ. Kalau keluarnya darah itu berapa hari, misalnya 7 hari, ya sudah 7 hari ini semuanya haid. Kemudian kalau misalnya berhenti 7 hari keluar lagi, nah itulah ini hitung-hitungannya lagi sudah beda lagi ya, karena sudah tidak normal. Kalau normalnya itu kan wanita itu 1 bulan, misalnya haid 7 hari, berarti sucinya 23 hari, itu yang normal. Tapi kalau selang-seling seperti itu, keluar, mampet, seperti itu, maka ya harus dihitung. Makanya kenapa kita ini punya harus catatan kecil, buku tanggalan diorek-orek, untuk menandai
kapan datangnya haid, kapan sucinya, punya hutang sholat apa, itu perlu sekali. Makanya biar kita nanti tidak lupa. Dan sampun. Selanjutnya yaitu tentang bab amalan yang mewajibkan wudhu. Diwajibkan bagi wanita muslimah untuk berwudhu dalam 2 hal, yaitu sholat, sudah pastinya. Sholat, wudhu itu diwajibkan ketika hendak menjalankan sholat, baik sholat fardu, sunnah, maupun sholat jenazah. Ya Bu, soalnya sudah paham, sholat apapun, ya, baik yang sunnah maupun fardu, itu semuanya diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Orang punya wudhu ya nggak mungkin bisa sholat, kan ya. Yang kedua, tawaf. Wudhu juga diwajibkan ketika hendak mengerjakan tawaf keliling Ka'bah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "At-tawafu sholatun illa anna Allah Ta'ala ahalla fihil kalam. Faman takallama fala yatakallama illa bi khair." Rawahu At-Tirmidzi wa Daril Qutni wal Hakim wa Bani Sakan wa Bani Khazimah. Tawaf ini adalah laksana sholat. Namun Allah Ta'ala memperbolehkan berbicara di dalamnya. Barang siapa yang berbicara di dalam tawafnya, maka hendaklah ia tidak berbicara melainkan kebaikan. Jadi tawaf juga sama ya, itu wajib mempunyai wudhu. Katanya pokoknya. Ya, kemudian kadang itu kita bertanya-tanya, kalau di Makkah sana ya Bu, orang ribuan, puluhan ribu berdesak-desakan laki-laki perempuan, kata itu ya. Kadang itu kita tidak tahu batal atau tidaknya, menjaganya ataupun tidak. Ini apa buatan? Ya, kadang seperti itu ya. Ini yang pernah tawaf ke sana, Masya Allah. Ya. Kadang itu kita nyari waktu sepi, waktu malam hari ini tuh sepi ya Bu. Ya. Kalau bukan hari haji loh ya, hari seperti saat ini semuanya nggak mungkin nggak ngoten ya, semuanya pasti semuanya keluar. Ya, kalau hari-hari biasa mungkin kita nyari tawafnya mungkin tengah malam, waktu menjelang subuh, niku kayaknya lebih tenang, waktunya tidak terlalu ramai dan sebagainya ya. Karena kalau orang Arab sana malah sebenarnya malam itu malah waktunya keluar, kalau siang hari di rumah. Karena sama juga di Taiwan ya, kalau panas nih Masya Allah panas, dan di sana ya Bu, panasnya Masya Allah. Jadi amalan yang wajib diwajibkan wudhu yaitu sholat dan tawaf. Itu harus tidak bisa diganggu gugat, ya. Kedua niki harus suci, benar-benar suci. Ya, yang ke-14 mengenai sentuhan wanita terhadap Al-Quran. Wanita muslimah diperbolehkan menyentuh Al-Quran setiap saat, kecuali pada 2 keadaan. Yang pertama, ketika sedang menjalani masa nifas dan haid. Kedua, pada saat berhadas besar. Yang dimaksud dengan hadas besar di sini adalah yang diakibatkan oleh hubungan badan antara suami dan istri. Sedangkan hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari jalan 2 pembuangan kotoran yang padanya diharuskan untuk mencuci kemaluannya terlebih dahulu dan setelah itu tidak dilarang menyentuh Al-Quran. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "La yamassil Qur'ana illa tahirun." Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Al-Haythami. Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Al-Zawaid mengatakan, rijal bagi perawi, hadis bagi riwayat ini mausud atau dapat dipercaya. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan suci. Ya, jamaah iwami rahimakumullah. Ya. Jadi kita wanita muslimah ini diperbolehkan menyentuh loh ya, menyentuh bukan membaca ataupun memegang, bukan, menyentuh saja. Ya, menyentuh kecuali pada 2 keadaan. Yang pertama sedang nifas dan haid. Tuh, sudah otomatis tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, karena hadas besar. Hadas besar ini karena apa? Yang pertama, karena hadis berhubungan dengan suami istri. Ya. Kemudian yang hadis kecil, karena keluarnya sesuatu dari jalan depan belakang. Nih, maka dilarang untuk menyentuh Al-Quran.
Ya, jadi harus dibersihkan dulu kotorannya, ya, kamu kemudian berwudu, baru boleh menyentuh Al-Quran. Karena dalilnya la yamassahul Quran illa tuhirun. Jadi tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian gini misalnya Bu, darurat. Misalnya kita kan haid niku tidak kabar-kabar kapan datangnya ya. Kalau tandanya ada, ya biasanya perutnya sakit, mungkin payudaranya kenceng, kan seperti itu kan dari tanda-tanda. Tapi kalau tiba nas waktunya kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu, kan? Seperti tadi misalnya mau zuhuran ke kamar mandi, biasanya mau sholat zuhur, ternyata kedahuluan dayoe teko, seperti itu kan. Jadi tidak tahu, tidak kita ketahui kapan waktunya. Kemudian biasanya jenengan nyimpan Al-Quran itu kan ya karena sering dibaca mungkin sedikit rendah ya posisinya. Kan Al-Quran itu sebaiknya diletakkan di atas pusar ya Bu, jangan sampai di bawah pusar. Dan kan harus dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi karena untuk memuliakannya. Dan kemudian karena kebiasaan yang jenengan tadarusan, mengerjakan one juz, Al-Quran itu biasanya terletak di mungkin di atas ranjang sejajar dengan kita. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Caranya gini, jangan ambil kain ataupun ambil dua buku dicepet di tengah, Al-Qur'annya dicepet di tengah. Kemudian jangan naikkan ke tempat yang lebih tinggi. Itu caranya, seperti itu. Ataupun juga menggunakan kain ataupun menggunakan kain ya, kain yang tebal ngoten nggih. Yang penting tangan jenengan benar-benar tidak menyentuh Al-Qur'annya. Itu boleh. Saya pun juga sering seperti itu, ya. Ataupun dalam keadaan darurat, misalnya melihat potongan Al-Quran, melihat potongan ayat-ayat Quran jatuh di tanah. Nah, itu kan nggak mungkin, ya, kalau kita biarkan nanti dilangkah-langkahi orang, dilewati orang, nanti malah memborot. Ya, makanya kita boleh kalau lagi terpaksa darurat, terpaksa kita singkirkan, kita ambil potongan tersebut, kita taruh di tempat yang semestinya, nggak apa-apa. Seperti itu ya Bu, kalau terpaksa loh ya. Terpaksa menyentuh tapi tidak bersentuhan secara langsung. Jadi ada pembatasnya. Boleh. Ya, sambungan selanjutnya, amalan yang disunahkan didahului dengan wudhu. Ada beberapa hal yang apabila hendak mengerjakannya disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu, yaitu ketika hendak menyebut asma Allah. Ya, disunahkan berwudhu bagi wanita muslimah ketika hendak menyebut nama Allah. Sebagaimana yang dihadiskan dalam Al-Muhajir bin Mungkis radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah mengucapkan salam kepada Nabi yang ketika itu beliau sedang berwudhu, di mana beliau tidak menjawabnya sehingga selesai wudhu. Setelah itu beliau menjawabnya, lalu bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salam yang kamu ucapkan, kecuali karena aku tidak suka menyebut nama Allah, melainkan dalam keadaan suci. Qatadah mengatakan, pendapat yang terbaik dalam masalah ini adalah bahwa dimakruhkan membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang wanita muslimah bersuci. Ya. Jadi ada satu kisah Rasulullah ya, ketika berwudu ada orang yang menyapa beliau dan yang mengucapkan salam. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab salam orang tersebut. Beliau keluar dulu dari kamar mandi baru menjawab salam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk langsung tak jawab salammu tadi. Tapi karena aku ingin menjawabnya dalam keadaan suci. Maka beliau merampungkan dulu wudhunya, lalu menjawab salamnya orang tersebut. Dan juga kita kalau misalnya seperti tadi mendengarkan azan, mendengarkan ayat Al-Quran, ya, kan tidak boleh kita bawa ke kamar mandi. Ya, bluetoothnya dicopot, ya. Jangan sampai bluetoothnya juga dibawa ke kamar mandi. Kalau misalnya kita tidak menggunakan bluetooth, Bu, tapi suaranya nyampe ke kamar mandi. Nah, itu kan berarti sesuatu yang tidak bisa kita cegah ya. Nah, dan nggak apa-apa. Yang penting HP-nya posisinya di kamar atau di tempat yang suci, tidak dibawa masuk ke kamar mandi. Nah, ya Bu. Karena itu mungkin yang bebas ya waktunya nggak apa-apa teleponan 24 jam. Kadang itu
nggak pakai bluetooth malah di loudspeaker ngoten niku juga ada kan dari santri Iwamid, masya Allah. Ini seperti itu. Jadi yang penting HP-nya jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Kalau suaranya nyampe kamar mandi itu nggak apa-apa. Kan? Ya. Jadi kadang ini ada juga gini, sholat-sholat kadang bluetooth-nya waktu acara dipakai terus. Masya Allah. Kadang ini pripun nggak konsentrasi nih. Ya kalau Konsentrasinya krungu-krungu terbagi kok dua. arek salam. Lah, enten yang seperti itu juga Bu. Allah. Ya Allah. Lah, Jangan lali bukan sengaja yo. baru-baru anjen wong kaget tuh kupingnya metu. Nggih, heeh. Ya sebaiknya jangan ya, Bu, ya sholat napa niku konsentrasi sholat saja. Wis pengajiannya dijalani dhisik. Makanya kenapa di Iwamid alhamdulillah dikasih jeda waktu sholat. Itu wis leren, semuanya leren dulu. Ngoten nggih, istirahat dulu baru nanti Lak mireng dimulai nih lagi. pengajian Bun. Ya enggak boleh Lak tuh mireng masuk sholat jangan bilang nih pengajian maksudnya konsentrasi mireng itu nih bagi no. nganu ngumbah kamar Ke kamar mandi ya mandi. Bun. Nggih. Oh, nggih. Kalau ke kamar mandi enggak apa-apa, Bu Bu. Bu Endang lek salat bluntute ra dicepot sawa kuping kaya aku. Oh, ora nganu nganu nekal ngrungokne simponi pagi ngoten niku lho kula gawe ning nganu Nggih. sanyambi Kalau itu di enggak kamar apa-apa, mandi. jangan bawa ke kamar mandi bluetooth ya. Heeh, kan dengan kan ya Nggih. eman-eman kok napa Eman jam iwakan. jam niku wayahe nyuci kamar mandi lho Bun. Nggih. Maksudnya juga kelewatan kalau jenengan misalnya apa hadis nembe naik nembe membacakan hadis kemudian jenengan wis HP-ne di bluetooth dicepot ngoten nggih. Kemudian nyuci kamar mandi. Setelah rampung mau sing dibahas napa jenengan mboten ngertos. Eman-eman. Eman-eman ngoten nggih. Jadi saya nggak apa-apa kalau pengkajian kitab nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bacaan Al-Quran Bu atau menyebut asma Allah yang tidak boleh loh ya. Dan kalau wudhu tadi juga kan sebaiknya kalau kita sunahnya wudhu, kalau mendengarkan wudhu kan didengarkan dulu, dijawab wudhunya. Dan ya, kalau misalnya jenengan sudah punya wudhu kan enak duduk, tinggal nunggu jawaban, menjawab wudhunya baru mengerjakan sholat. Tapi kalau belum kan kadang kita ngejar waktu ya, wis wudhunya ditinggal, ngoten nggih, tidak menjawab panggilan azan tadi, tapi jenengan keburu wudhu, ngoten. Ya seperti itu, sebaiknya ditinggal bluetooth-nya, nggak usah didengarkan. Yang penting ketika menyebut asma Allah ataupun membaca Al-Quran. Ke kamar mandi. Sampun yang kedua, yang disunahkan didahului dengan wudhu lagi ketika hendak tidur. Disunahkan bagi wanita muslimah untuk berwudhu ketika hendak tidur. Hal ini sesuai dengan hadis diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib di mana Rasulullah bersabda, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya saja. Apabila kalian mendatangi tempat tidur dan didahului dengan berwudhu, seperti wudhu hendak mengerjakan sholat, lalu tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan seraya berdoa, Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku limpahkan urusan kepadamu, aku lindungkan punggungku kepadamu, semata-mata karena rasa cinta dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri melainkan hanya kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Apabila kalian meninggal pada malam tersebut, maka kalian berada dalam keadaan fitrah dan dijadikanlah kalimat tersebut sebagai penutup mata di dalam tidurnya. Al-Bara' berkata, lalu aku mengulangi bacaan itu di hadapan Nabi. Ketika aku pada bacaan, Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu, ini semuanya ya, dengan ya dari beriman kepadamu, aku berkata ya Rasulmu, maka beliau berkata bukan, tetapi bacalah dengan bacaan dan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi kalau kita ketika mau beranjak ke tempat tidur, kemudian kita berwudu, ini sunahnya berwudu, kemudian kita membaca doa, niki doanya ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa tawadatu amri ilaika wal jatu dhahri ilaik. Intinya kalau dengan bahasa
bahasa Arab susah, biasanya berdoa ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Biasanya kan ngoten tok ya doanya kita. Nih, di dalam hati kita ngoten mawon pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan yaitu Al-Qur'an dan juga aku beriman bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusanmu. Ngoten ya. Terus ngoten mawon pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Allah Maha mengetahui doa kita semuanya. Ya. Kemudian kan kita biasanya mau tidur nih kan nggak mungkin langsung tidur ya Bu. Ya. Pasti angen-angen dhisik hari ini sudah ngapain saja. Hari ini cerita apa, sudah ngapain. Ngoten niku kan Kula biasanya mboten kita Bunda, kula angen-angen. seblek ya sek wis. Kula enggak, pokoknya bismika Allahumma ahya wa Ngoten niku lho. bismika wa Ini amut nang jero Bandung bakal nggih wis seblek sek ra mboten eling, angen-angen napa-napa. mboten eling. Alhamdulillah, berarti nikmatnya Allah juga ngoten niku lho ya Allah, ditaringi jek Sampai nikmat jam tidur 3 tangi gampang. ngoten lho kula wis ra kuat tok. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah itu juga nikmatnya Allah ya dikaruniai cepat tidur, gampang tidur itu juga karunia. Jadi yang insomnia, insomnia ngoten niku ngombe obat opo ae bendang iso turu, kadang seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau alhamdulillah kalau bleksek ibaratnya ya alhamdulillah sudah berdoa, kita punya wudhu, berdoa, wis tidur bablas sampai jam 3 alhamdulillah itu juga nikmat karunia dari Kula ya Burem Allah. Nah, ngoten kalau iki lek lho buru sunat kae, niku wis burem pada saat burem sunat niku donga tiba langsung langsung merem. glosor teko esuk. Dasar. Wis ora Yes, kelingan langsung merem, napa-napa. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat Allah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Yang penting kita mengingat-ingat, ya Allah, Alhamdulillah. Kita diberi syukur sehat sampai saat ini. Ingatkan ya Bu, Alhamdulillah masih diberi iman sampai Nggih, saat ini. amin. Jagalah iman-iman Islamku. Kan yang sering kita doakan itu, ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu yang harus kita sering-sering kita lisankan maupun di hati kita. Karena nanti Ibu, seperti kemarin cerita-cerita kemarin, hadis-hadis kemarin, amalan yang kita lakukan terakhir kali itulah yang akan kita membawa kita ke surga ataupun ke neraka. Terus ingatan ya. Makanya kadang itu walaupun seumur hidupnya berbuat baik, suka menolong, bersedekah, tapi akhirnya berbuat maksiat, maka yang dihitung maksiatnya niki. Ya. Makanya kita semuanya sering berdoa ya Allah, Allahumma akhirna bi husnil khotimah, Allahumma khtim bi husnil khotimah, wala takhtim lana bisu'il khotimah. Dan jangan kau akhirkan kita dalam akhir yang tidak baik. Ini kau harus sering-sering kita lafadzkan, ya sering-sering kita doakan setiap waktu, setiap saat mungkin kita bepergian kemana, ya itu juga penting ya Bu. Ya. Kan kita nggak tahu Allah akan menjemput ajal kita kapan, gimana kan kita nggak tahu. Akan ya, yang penting berserah diri kepada Allah, insya Allah kita pun akan diakhirkan dengan akhir yang baik, insya Allah. Ya, ya selanjutnya yang ketiga amalan yang dahului wudhu sudah tinggi satu tidak tidur yang kedua disunahkan berwudhu bagi wanita yang junub ya. Disunahkan bagi anda wanita muslimah untuk berwudhu jika dalam keadaan junub yaitu ketika hendak melakukan hubungan badan dengan suami. Kembali hadis ini didasarkan hadis Rasulullah apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya atau berhubungan badan kemudian ingin mengulanginya kembali maka hendaklah ia berwudhu dan ini nek habis ngoten kalih garwane mau nambah lagi nggih disunahkan berwudhu terlebih dahulu atau bakda ngoten niku langsung ke kamar mandi wudhu ngoten nggih mungkin istirahat sebentar kalau mau mulai lagi pun dimulai lagi ngoten ya Bu itu sunahnya loh ya wudhu bakda melakukan hubungan badan dan mau mengulanginya lagi. Yang kedua, jika Allah hendak makan dan minum, maka Anda dalam keadaan junub. Dan juga makan minum mohon maaf ya biasanya habis kerja malam biasanya kan nggak lapar ya biasanya kayak mie gedok mie gitu niku nah sebaiknya jenengan berwudhu terlebih dahulu baru masak baru jenengan ngecom mie dan sebagainya minum ya. Itu sunahnya ya Bu dan ya saat ini mungkin jenengan masih tinggal di sini suaminya di rumah masih lama ya belum belum tahu lah sekarang kan sudah tahu ilmunya gitu ya. Jadi nanti seperti itu. Walaupun cuma minum, sebaiknya walaupun belum belum mengerjakan menghilangkan hadas besar karena hubungan badan, tapi seenggaknya sudah berwudhu terlebih dahulu. Dan makanya nek
bikin kamar mandi, enak di kamar mandi di dalam rumah ya Bu, di kamar, ya tidak ketahuan. Ya kan, lebih terjamin. Ngeten. Kadang kan izin malu kalau mungkin kita sama orang tua ataupun siapa misalnya ya satu rumah, ngeten, nggak balik ke kamar mandi, ngeten itu. Nah, mungkin itu lebih menjaga kita semuanya. Dan yang ketiga, juga ketika Anda hendak tidur, sedang Anda dalam keadaan junub. Nih, ketika sudah selesai, ngoten niku melaksanakan kewajiban kita melayani suami, kemudian kita mau tidur, ya sudah capek, sudah malam, ya maka kita juga disunahkan untuk berwudu dan lebih dahulu. Insya Allah. Dan kira-kira jenengan dulu seperti itu napa mboten Bu waktu masih sama suamine? Nggih, Bunda. Wudu tapi Nggih adus Pak dhisik ya. lho, Bun. Wudu tok aduse sesuk Wudu esuk. langsung adus. Soalnya kan apa niku plikit-plikit ora penak. Nggih sukar kemringet nggih, nggak Nggih, pernah. Salah kemringet ya ora malah bagus penak. nggih, bagus. Tapi kan kadang engko wis 100 keramas engko jek nambah neh ngoten niku kesel bolak-balik keramas ngoten niku lah Nembutan ya. wis langsung blek kok penak. Bar kerja Nggih, kesel. gitu. Ya, Masya Allah seperti itu. Yang penting kita ketahui, mungkin yang di dalam masih gadis-gadis, yang masih ibu-ibu muda, mungkin yang masih senang-senangnya, nih, seperti itu ya Bu caranya. Ya, walaupun dalam keadaan junub, ketika mau makan, minum, ketika mau tidur, ataupun mengulangi lagi hubungan, sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya yang keempat, memperbaharui wudhu. Jika hendak menerapkan sunnah Rasulullah, maka berwuduklah pada setiap hendak menunaikan sholat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Buraidah yang menceritakan, hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Nabi senantiasa berwuduk pada setiap kali hendak melaksanakan sholat. Ketika datang dari pembebasan atau Fathu Mekah, beliau berwuduk dan membasuh kedua sepatunya dengan satu wuduk. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Rasulullah menjawab dengan berkata, aku sengaja melakukannya, wahai Umar. Yeah. Jadi Rasulullah niku senantiasa berwuduk pada setiap kali hendak melaksanakan sholat. Di kita pun insya Allah juga sama ya. Biasanya wis apalagi waktunya juga lama-lama, apalagi sekarang musim panas, enak nek koceh banyu ya Bu nggih, anyep. Kadang niku enak wis nggak apa-apa nggih koceh banyu ngoten niku. Nggih malih seger ngoten. Nggak apa-apa. Jadi ketika mau sholat fardu kita memperbaharui wudhu kita karena Rasulullah pun juga seperti itu. Nggih. Nah, dan kecuali kalau musim dingin, kadang niku waktu maghrib dan Aisyah, mungkin kita ropel dari siji. Ya benar, kalau memang tidak ada yang membatalkan wudhu, ya sudah. Nih, Aisyah maghrib dari siji wudhunya. Enggak apa-apa, Bu. Mantan. Ya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, Man tawaddu'a ala tuhri kutiba lahu asyaru hasanat. Barang siapa berwudhu, sedang ia dalam keadaan suci, belum berhadas, maka ditetapkan baginya 10 kebaikan. Nah, memperbaharui wudhu ngoten mawon wis ganjarannya ditambah 10 kebaikan lho, Bu. Jadi saya ya mumpung musim panas sering-sering wudhu mawon. Nggih. Jadi belum batal pun, belum hadas pun jenengan segera berwudhu enggak ada masalah. Nggih. Karena ketika kita berwudhu, Allah akan menetapkan baginya 10 kebaikan. Demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau senantiasa berwudhu setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi ada di antara sahabat yang mengerjakan sholat dengan menggunakan satu wudhu selama ia belum berhadas. Ini selama belum ada hadas, dia masih mengerjakan sholat dengan satu kali wudhu. Itu pun dia tidak ada masalah. Ya kan kalau musim dingin, terutama kita di sini kan kadang males, bajunya double-double, nyepoti dulu, kadang bagian tangan tidak bisa naikkan ke siku, kan sulit. Kan. Jadi kadang itu untuk menjaga. Saya sendiri pun juga sama, Bu. Ya, kadang nonton baik, nonton itu sengaja. Baju dengan baju ini aku tak tarik ke telapak tangan, biar tidak bersentuhan langsung. Karena kita menjaga wudhu dan juga musim suasana cuaca yang kadang niku
ekstrim, terlalu dingin, sehingga kalau sering-sering wudhu bisa kanmo, bisa flu, dan sebagainya. Nah, jadi bisa kita siasati ataupun menggunakan cara seperti itu. Masya Allah. Satu lagi. Boleh boleh menyentuh selain Al-Quran. Bagi orang yang dalam keadaan junub, diperbolehkan menyentuh kitab selain Al-Quran. Misalnya, kitab fiqih, tafsir, dan kitab-kitab lainnya. Meskipun di dalamnya terdapat tertulis ayat-ayat Al-Quran. Karena Nabi pernah mengirim surat kepada seorang kaisar yang beragama selain Islam, yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran. Juga ketika kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak membawa nama Al-Quran, dan tidak ditetapkan mengenai pelanggaran menyentuhnya. Dan iki kadang niku kita tanya, Bu, mau tiba angsal napa mboten? Boleh enggak? Mau berjanji boleh napa mboten? Kadang seperti itu ya. Dan di sini disebutkan kalau jenengan kitab fikih, tafsir, kitab-kitab lainnya itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita pembacaan manaqib itu mboten pareng ya Bu, itu harus benar-benar suci karena memang di dalamnya ketika disebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani harus membaca Al-Fatihah. Jadi harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya cuman kita nyemak kitab napa sing dikaji teng Iwami ngoten niku nggak apa-apa. Walaupun di dalamnya ada ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa ya. Kalau lagi uzur, lagi mboten sholat, menyentuh, membaca, menulis, dan boleh-boleh saja. Kadang kita nih kan nek ngaji niku kan napa memaknai kitab, ngoten niku kan tulisannya walaupun tulisan Arab tapi maknanya kan mana pegon, huruf pegon seperti itu ya. Nggak apa-apa Bu, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jadi boleh menyentuh selain kitab Al-Quran juga boleh. Kemudian membaca kitab-kitab boleh. Membawa atau menyentuh boleh, nggak ada masalah. Nonton Masya Allah, Barakallah. Mungkin itu saja, sudah banyak yang kita kaji hari ini, sore hari ini. Alhamdulillah, kakak saya belum panggil-panggil, belum goes-goes ya Bu. Masih ada adiknya sana. Alhamdulillah, tadi kita sebutkan bahwasannya dimulai dari yang tidak membatalkan wudhu, tadi sudah ragu-ragu dalam wudhu, dalam sholat, itu menurut keyakinan jenengan. Kemudian keluar darah dari jalan yang tidak biasa, karena luka, karena jerawat, karena bisul, itu berarti kan darah yang keluar dari jalan yang tidak kita duga. Itu boleh, nggak apa-apa. Ketika sholat tiba-tiba wudhunya mecah. Tiba-tiba pada sholat kok anak mau kenanya anak bekas darah nyamuk kan biasanya cuma templean sedikit gitu ya. Tapi kita tidak tahu kapan tekoni nyamuk tadi. Dia nggak ada masalah, sholatnya tetap sah, nggak apa-apa. Cuman mau kena kita ataupun sajadah kita yang kena noda tadi, pun ada darah kita bersihkan, digosok-gosok aja pakai air. Hilang sudah, nggak ada masalah. Kemudian muntah juga. Kemudian amal yang disunahkan disudahi dengan berwudu, memandikan mayat. Kemudian wanita yang istihadah. Kemudian amalan yang mewajibkan wudu, sholat, dan tawaf. Itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya kalau tawaf itu kan juga harus dalam keadaan suci. Makanya kalau tawaf wada atau tawaf perpisahan misalnya, wanita yang masih produktif, masih haidnya lancar, kemudian dia ketatrapan kena haid, maka ketika tawaf wada ataupun perpisahan tidak tawaf pun juga tidak ada masalah. Seperti itu ya. Kalau tawaf wajib, tawaf yang wajib ya harus nunggu suci dulu baru tawaf. Tapi kalau untuk tawaf wada ataupun perpisahan nggak ada masalah. Ya. Kemudian sentuhan ketika membaca Al-Quran, juga wanita ketika lagi haid, nifas, kemudian mempunyai hadas besar karena berhubungan suami istri, hadas kecil karena keluarnya suatu dari jalan kotoran dua depan belakang niku, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membaca dan membukanya. Kalau membaca itu kan berarti kitabnya Al-Qurannya dibuka, itu namanya membaca ya Bu. Kalau hafalan ya wallahu alam ya, seorang hafizah nikah
untuk mereksa ataupun menjaga hafalannya, mungkin Allah nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Mungkin tanya benda-bendanya yang hafalan ngeten nggih untuk menjaga biar tetap berjalan hafalannya bagaimana. Apakah beliau juga sama ngeten nggih, kita mboten ngertos, saya sendiri juga tidak tahu ngeten nggih. Ngoten niku. Ya. Kemudian amalan yang disunahkan didahului dalam berwudu, yaitu ketika menyebut asma Allah, ketika hendak tidur, ketika lagi junub pun disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian memperbaharui wudu. Dan kemudian kalau misalnya kita menyentuh Al-Quran, menyentuh kitab lain, kita ketika dalam junub ataupun dalam keadaan hadas, menyentuh kitab selain Al-Quran boleh. Menulis tafsir, membaca tafsir ataupun kitab fikih atau kitab lainnya pun juga diperbolehkan. Seperti itu ya Bu. Masya Allah sudah banyak yang kita pelajari hari ini. Mungkin dari panjenengan ada yang dipertanyakan. Monggo dipersilakan, mumpung masih ada punya waktu. Saya juga belum keluar nih, sebentar lagi mungkin keluar. Ya, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Bu Sri Utami, wow ya. Monggo Bu dipandu kalau ada yang bertanya. Monggo. Sakura? Nggih, Bunda, nggih. Monggo Ya. ibu-ibu yang ada pertanyaan, monggo dibuka mutipun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanglet Bunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak pas batal wudu, kita bawa Al-Qur'an tapi yang terjemah ngoten niku pripun, Bu? Enten terjemahe. Mboten khusus Al-Qur'an tapi ada terjemahnya. Posisi batal dalam keadaan batal Nggih, Bu. posisi kadang batal, kadang kan pas waktu ada ringkes-ringkes teng mejor nganu ngoten kan ditaruh di meja nggih pun kan kadang kita ya lupa nggo batal nggo napa terus kita pegang taruh di itu mau di ringkes-ringkes bersih-bersih itu disisihkan ngoten niku pripun Bun? Apa nggih mboten angsal? Maksudnya kan tapi itu Al-Qur'annya terjemah banyak tulisannya terjemahan ngoten niku. Ya. Nggih, Oh, ngoten saja. nuwun nggih, nuwun jawabannya. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seperti Bu Tentram tadi, ada Al-Quran yang ada terjemahannya, apakah ketika kita batal wudhu boleh memegangnya? Ya. Ada satu hadis menerangkan ya Bu, ya, bahwasanya Al-Quran yang tidak melulu Al-Quran, berarti di dalamnya ada terjemahannya, ada tulisan bahasa Latin yang lainnya. Itu ada setengah ulama mengatakan boleh memegangnya, karena di dalamnya tidak murni semuanya Al-Quran, boleh memegang. Tapi kalau kita misalnya memegang saja loh ya, tapi kalau membaca tetap tidak boleh ya, membaca itu harus dalam Mboten keadaan membaca suci. Bu namung memegang tok pun pokoknya dipindah dari tempat ngoten niku kan kadang bersih-bersih ngoten niku. Dan ya, kalau seperti itu nggak apa-apa Bu, insya Allah ya, nggak apa-apa. Karena memang di situ terdapat banyak tulisan bahasa Indonesianya ataupun terjemahannya. Tapi kita pun juga nggak boleh menggampangkan, kadang itu terus kita nyari terjemahannya, kemudian sembarangan kita buka Al-Qur'annya, padahal kita lagi tidak berwudu, itu juga kurang afdol, pareng ya. Nah, tapi karena terpaksa, misalnya beres-beres, tidak sengaja menyentuh, tidak sengaja membuka, itu nggak apa-apa. Yang penting kita ketahui bahwasanya Al-Quran tadi memang ada kandungan bahasa Indonesianya ataupun hurufan Latin yang lainnya. Tapi kalau bisa ya tetap dalam keadaan berwudu. Sama seperti kita memegang Al-Quran, download Al-Quran di aplikasi ini, Bu, saya pun juga sama ya. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, membuka aplikasi kita usahakan juga dalam keadaan suci atau mempunyai wudu. Janganlah kita nyari-nyari terjemahannya di dalam aplikasi Al-Quran yang kita download, kemudian kita tidak punya wudu sembarangan. Itu juga kurang afdal, tidak menghargai. Ya, sebenarnya boleh nggak apa-apa, tapi kurang afdal saja, ya.
Nanti dia aku tenggelam, nggak apa-apa Bu, tapi jangan digampangkan. Matur suwun, Bun. Kami belajar, insya Allah kita semuanya juga bisa menjaga ataupun merekso kalau bahasanya ini merekso Al-Quran Nggih. Ya, sampun, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, aku Siri izin bertanya. Ya. Niki kan tentang apa membatalkan wudhu. Lah, aku Siri itu kalau wudhu pas musim dingin itu kan, namanya dingin ya. Terus pas musim itu kan wudhu. Nah, pas udah wudhu itu wudhunya udah sempurna menurut Siri. Tapi pas itu Bunda ada ngaca itu pas ngaca terus tuh ada kotoran dari hidung gitu Bunda. Itu wudhunya harus diulang apa gimana Bunda? Batal gak? Yeah. Benar, kotoran dari hidung niku jenengan tidak ketahui sebelum wudhu atau sesudah wudhu keluarnya? Sesudah. Sesudah. Oh, nggih. Iya, sami-sami. Nggih, Mbak Sri, tiba-tiba mungkin hidungnya beler, nggih, Pak. Kotorannya ingus, napa-napa ya, atau seperti itu. Ya musim dingin itu lazim, biasanya sama. Sering-sering napa keluar ingus kayak itu apa air bening itu keluar kayak gitu ya Bu, itu normal karena cuaca. Jadi kalau wudhunya sudah selesai baru kelihatan, dan kemudian itu kan keluar dari hidung dalam hidung ya kotorannya. Jadi tidak tempat ketika kita berwudhu muka, tapi hidung ini kan misalnya di bawah apa ngarahin apa nih Bu tempat apa rongga hidung niki lah ngoten nggih. Jadi keluarnya dari situ, kelihatan ada kotorannya di situ. Berarti ya tidak apa-apa, tetap sah wudhunya, nggak usah diulangi lagi, Mbak. Kan kita mungkin tadi kotoran itu keluar setelah kita berwudhu, kemudian kita mungkin dielap mukanya. Kadang kan kita habis wudhu mukanya dilapi ngoten nggih, walaupun tidak pakai handuk nggih, tapi pakai tangan biar tidak terlalu basah dan sebagainya. Jadi kalau perkara tadi datangnya sesudah wudhu, maka itu tidak membatalkan wudhu, nggak usah diulangi lagi. Ngaten Bu, kan kita mungkin ya karena pengaruh cuaca dingin, kadang itu sering beler hidungnya dan sebagainya. Jadi tidak menghalangi untuk keabsahan wudhu kita. Ngaten nggih Bu, Bu Kesiri nggih insyaallah paham nggih. Nggih Bunda, nggih matur suwun. Nggih. Nggih matur suwun Bunda. Iya, sama-sama belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dari Waalaikumsalam. Iya. Niku ke enten sholat Lailatul Nahar niku sholat nopo Bun? Nopo terai memang enten boten wetos terai. Di malam Idul Adha ngoten niku Bun. Nggih matur nuwun atas jawabannya Bun. Misalnya sakru sholat Idul Adha, Idul Adha malamnya, Nahar, di haji nggih Mbak, itu kan untuk orang haji ini loh, di orang haji, sebentar di Fakoh Haji, Lailatul Nahar. Sebentar nggih, saya cari dulu kitabnya ada di waktu haji. Ya, ini untuk orang haji Mbak. Nanti kan wukuf di Arafah itu kan berdiam diri di Arafah kan nggih, di tenda-tenda nih kalau Bu. Bukan kemudian di malam itu semuanya bukan untuk orang yang jamaah haji di Mekah sana, di Arafah sana. Namanya kita memperbanyak amalan, kalau bisa tidak tidur, kepada Allah, memperbanyak amaliyah yang disunahkan seperti dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu, berzikir, membaca Al-Quran, sholat lail dan sebagainya. Dan intinya menghidupkan malam Idul Adha niku. Seperti tadi malam, nanti malam niku ngoten lho, seperti nanti malam seperti itu. Jadi dihidupkan semuanya. Dan kalau bisa tidak tidur dan sebagainya.
Gitu. Jadi amaliyahnya orang berhaji, Bu. Allah. Amaliyahnya. Nah, kalau kita sendiri di sini ya kan waktu nanti malam kan takbiran nggih. Ya wes takbiran mawon kan mengagungkan asmanya Allah, Allahu Akbar gitu. Mengagungkan asmanya Allah. Dan juga disunahkan kalau hari ini jenengan memperbanyak sedekah, sedekah napa mawon. Mungkin di tengah di tempat jenengan ada teman sama-sama Indonesia. Jenengan ngasih nopo roti satu, ngasih nopo makanan Indonesia nopo Masya Allah. Ya, insya Allah nanti dilipat gandakan juga pahalanya, Bu. Kan disunahkan juga untuk bersedekah ya, di hari Asyarah niki ataupun tak Asyarah ataupun hari ini. Ya. Ya, kalau jenengan punya kesempatan monggo untuk bersedekah. Kalau enggak ya wes orang rumah suruh makan yang enak-enak dengan belikan panggang, belikan daging untuk nanti buka puasa. Masya Allah, itu juga termasuk amal atau sedekah yang baik yang kita keluarkan di hari Asyarah itu. Ngoten nggih. Masya Nuwun Allah di matur hari Arafah. nuwun nggih. Sami-sami Bu. Masya Allah. Mboten kalau enggak ada Nggih niku paham baca kula mawon niku kula matur nuwun monggo lintune nggih. Ah, kalau nggak ada monggo dibaca satu kali mungkin itu ya Bu, hal-hal yang itu jadi Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Buka matanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Yeah. Bun mau tanya ini tentang puasa kemarin nggih, untuk anak saya, Marsa. Ini kan belajar nih, Bun. Lah, kemarin itu kan puasanya cuma puasa beduk ngoten niku lho, Bun. Nah, kalau anak centil ngoten niku. Terus hari ini katanya saya suruh puasa beduk lagi, tidak mau puasa maghrib. Terus itu di napa bagi anak kecil niku napa nggih? Maksudnya itu disunahkan atau belajar ikut-ikutan napa pripun niki Bun solusinya le kok anake kula munggah ning ngoten niku kok pengen njaluk puasa ngoten niku. Matur suwun Nggih, Bu. Masya Allah. Nggih, barakallah nggih. Berarti anak yang sudah terlatih dari kecil dibiasakan derek sunahnya Rasulullah, nggih. Derek siam, ikut puasa, nggih puasa sunah maupun wajib. Kalau wajib niku kan kita ngertinya wis puasa Ramadan, mergone mau buat tahu lebaran, nggih toh. Seperti ponakan saya juga sama, Bu. Disuruh ibunya puasa besok Tarwiyah Arafah, ngoten niku katanya lo par bodo lo Bu, ngoten kan pikirannya cah kecil kan seperti itu kan kalau poso kan biasanya mau lebaran ngoten. Kemudian kita sebagai ibu pun menjelaskan, ini sunnah, ini puasa untuk hari raya kurban, seperti itu. Kita menjelaskan kepada anak-anak kecil kita ataupun keponakan kita seperti itu. Kemudian kalau dia punya kerentek ataupun keinginan sendiri untuk melaksanakan puasa sunnah tarwiyah dan arafah, masya Allah, ya diajungi jempol, ngaten ya. Ternyata walaupun cuma status kita ataupun juga tulisan kita ternyata bisa membangkitkan semangat anak-anak kita. Ya bagus Bu, malah didukung, ngaten ya. Nah, kemudian mungkin kita sedikit ngasih ngasih support, ngasih tambahan. Dan nanti kalau sampai maghrib mungkin dibelikan lauk apa, pengennya apa, enggak apa-apa loh Bu. Ini kan sekalian sedekah sekalian, ya. Jadi kita tambah semangat nanti bukannya Malah pengen ning sekolah ora usah disangoni ngoten terus nanti napa buka mie ayam ngoten lho. malah, malah praktis ekonomi suneng ya, nggak terlalu memberatkan. Masya Allah. Nih, nggak apa-apa Bu. Berarti anak niku punya keinginan dan kemauannya sendiri tanpa kita memaksa. Nih, yang penting kan dengan tulisan tadi sudah berarti kita mengajari ataupun menunjukkan kepada anak. Oh, ini londo ada puasa sunnah tarwiyah Arafah. Jadi dikerjakan tanggal 8 dan 9 bulan Dzulhijjah. Cara basa Jawane arep bodo besar, besok beleh kambing, beleh sapi di masjid. Saiki 2 hari niki puasa, puasa sunnah namanya tarwiyah dan arafah. Mungkin kita bisa mengajari seperti itu kepada anak-anak kita untuk menunjukkan dipelajari. Biasanya kalau anak kecil kecil niku semakin tangkap, ha, oke, ha, nonton niku jadi lebih tanggap nonton. Kalau anak kita masih kecil penangkapannya niku masih murni nonton jadi lebih baik lagi nonton ya.
Masya Allah. Ya bagus Bu, apresiasi buat Dok Marsa. Nih, insyaallah didukung terus. Semoga menjadi putri yang salihah, jadi kebanggaan orang tuanya. Barakallah. Ya, sampun mungkin ya Bu, nanti untuk saya sudah sebentar lagi mau keluar niki. Kiranya demikian saja dulu pembelajaran kita sore hari ini ya dalam kita belajar fikih wanita. Mungkin panjenengan semuanya mungkin ada hal-hal yang sekiranya malu ataupun tabu ditanyakan di atas. Biasanya ini hubungan suami istri ataupun tentang istihadah, atau juga kadang ada yang malu Bu ataupun pekewah malu ngoten niku. Misalnya pribadi pada saya nggak apa-apa insya Allah saya pun menjawab walaupun mungkin kadang niku nunggu kadang itu lain niku kalau kalau lain niku saya jarang buka ya Bu maksudnya kadang itu nggak tahu pemberitahuan kadang sehari 2 hari baru saya lihat. Jadi mohon maaf semuanya gitu. Jadi kalau WhatsApp sering terlihat langsung. Ya, mungkin itu saja dari kita semuanya. Semoga yang sudah kita pelajari tadi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, tentang bagaimana kalau kita lagi haid, lagi datang bulan, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian amalan yang wajib kita didahului dengan berwudhu adalah sholat dan tawaf. Alhamdulillah sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita memberikan kepada anak keturunan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngoten mawon wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Pak Ustaz. Monggo.